Shalom, siapa di sini hidupnya tidak memiliki masalah? Ada dua tipe orang dalam menghadapi masalah. Pertama, dia bakal mengandalkan Tuhan. Kedua, dia bakal survive atau mengandalkan diri sendiri. Problemnya, kita sebagai orang Kristen seringkali itu melupakan atau tidak mengakui atau sebenarnya cuma fokusnya tuh ke masalahnya itu. Nah, nubuat dari Yesaya 9 ayat 5 bilang kalau sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, percayakah Bapak Ibu dan teman-teman tentang ayat ini? Kalau Tuhan itu sebagai Raja damai, penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, dan bakal bantu kita dalam setiap masalah. Nah, satu kesaksian dari aku orang yang saat itu nggak percaya, dan itu penyebabnya karena ragu juga sih, dan juga iri. Nah, satu ketika aku ketemu sama teman pelayanan aku, dan dia entah kenapa hidupnya ditolong Tuhan, dan kayak Tuhan tuh bekerja dalam kehidupan dia. Nah, aku merasa iri dan tanya ke Tuhan dan minta sih kayak, Tuhan, kok aku udah lama ya nggak ngerasain mujizat Tuhan lagi, pengalaman tentang Tuhan. Tapi kayak mikir-mikir kayak, apa aku iri ya? Tapi ya udah, terus kayak itu bergumul dalam hati aku. Nah, saat malamnya aku pulang cukup larut malam, dan di parkiran tuh aku sadar kalau aku tuh nggak bawa akses. Nah, akses ini digunain buat aku masuk lobi dan pencet lantai di lift aku, dan sedangkan aku nggak bawa. Nah, saat itu aku nunggu kurang lebih 30 menitan, dan selama 30 menitan itu aku sama sekali nggak nanya Tuhan, sampai kayak aku kepikiran sama keirian hati aku yang aku gumbulin tadi sore. Nah, habis itu kayak akhirnya karena bergumul aku akhirnya minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan kasih rencana itu detail banget. Dari pertama Tuhan minta buat aku kondisi udah masuk lobi dan duduk di lobi itu, karena kebetulan ada orang yang kebetulan sama lobi sama aku. Nah, aku diminta Tuhan buat nungguin orang yang bakal masuk lift dan pencet lantainya, jadi aku ngintilin aja. Kedua, aku bakal nanti kalau udah sampai di lift itu yang paling tinggi atau mungkin yang terdekatnya, aku bakal turun dan masuk ke tangga exit. Nah, problemnya aku juga nggak tahu orangnya siapa yang Tuhan tunjuk, dan aku ragu juga ini orangnya bener nggak. Nah, habis itu yang kedua, beberapa tangga exit tuh kadang-kadang ada yang dikunci. Nah, jadi kayak aku udahlah ngikut Tuhan aja, ikutin semua rencana Tuhan. Orang pertama lewat dan aku orang pertama, orang kedua, orang ketiga, mungkin orang keempat itu orang timur. Nah, orang timur ini juga terkenal di apartemen aku ini suka banyak kasus, dan juga biasanya serem lah. Tapi ya udah ngikut aja, ngikut naik ke atas, dan dia tuh nanyain, mungkin karena kayak berasa aku kayak mungkin gak berani pencet aksesnya, jadinya kayak dia nanyain, kamu lantai berapa? Dan Tuhan tuh minta aku buat bilang kayak aku selantai sama orang ini kalau misalnya ada yang nanya aku di lantai berapa. Sebenarnya agak kayak bohong gitu ya kan, tapi aku percaya kayak kondisi dimana contoh kasusnya tuh Daud yang diminta berperang kan udah pasti ngebunuh, sedangkan ada hukum yang namanya nggak boleh ngebunuh. Tapi karena Tuhan yang minta, ya udah tetap lakuin aja. Sama kayak yang Yakobus bilang, kayak hanya ada satu hakim, kalau hakim itu bilang benar ya benar, kalau salah ya salah. Nah, hakim itu kan Tuhan Yesus. Nah, sampai di lantai itu
puji Tuhan banget, kayak aku sampai satu lantai, tinggal naik satu lantai lagi. Dan itu kayak aku bener-bener ketampol aja sih, kayak kok bisa ya aku iri, dan kenapa aku kayak nggak percaya kalau Tuhan tuh ada di hidup aku. Satu lagi yang ketinggalan, aku juga minta Tuhan kayak orang timur ini kayak berlawanan arah. Kayak misalkan dia ke kanan, aku bakal bisa ke kiri gitu, karena tangga daruratnya tuh ada di kiri. Tapi kayak kalau papasan kan kayak nggak enak aja sih, kelihatan kayak udah bilang selantai, tapi malah naik tangga exit, nanti kan dicurigain kan. Cuman kayak aku doa kayak, Tuhan tolong kalau bisa dia ke kanan, aku ke kiri. Dan itu beneran kayak sesuai banget sama rencana Tuhan, kayak tinggal naik satu lantai, ditolongin Tuhan. Kayak aku bener-bener gak kepikiran, kayak puji Tuhan banget. Jadi kesimpulannya, apakah Bapak Ibu percaya? Terima kasih.